Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Swedi, SPD MPD. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Pejuang Republik Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya, yaitu Statistika Terapan. Mata kuliah wajib yang diprogramkan untuk mengambil mata kuliah ini yaitu Statistika Dasar Matematika. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan proses pembelajaran tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini mengkaji konsep dasar statistika, penyajian data, kurva normal dan distribusi T, kurva distribusi chi-square dan distribusi F, uji hipotesis dan uji Z, uji T, uji normalitas, uji homogenitas, uji korelasi, analisis regresi sederhana. CPMK di mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam lingkup statistika secara mandiri. CPMK yang kedua yaitu menganalisis uji statistik yang sesuai dengan penelitian di sekolah menengah atas. CPMK ketiga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK yang keempat mampu menganalisis secara statistik data penelitian secara manual dan menggunakan aplikasi statistik, salah satunya yaitu SPSS. Dengan output penilaian OBE yaitu Outcome Based Education, bobot penilaian dalam Outcome Based Education ini merujuk pada persentase atau nilai yang dialokasikan untuk setiap komponen CPMK dan pada akhirnya mengukur CPL. Bobot penilaian yaitu presentasi 30%, tugas 25%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 25%. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Video ini merupakan bukti pernyataan diri dosen untuk kinerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah statistika, matematika dengan model pembelajaran PJBL dan metode pembelajaran DIA atau Direct Interaction Approach pada pertemuan 14, indikator ketepatan memahami analisis regresi linear sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Kemarin kan kita sudah dijelaskan tentang regresi linear menggunakan rumus. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Jadi nanti kita akan melihat output dari SPSS, bagaimana membaca output dari SPSS. SPSS itu adalah aplikasi statistik yang digunakan untuk menguji hasil uji dari statistik, ya. Jadi satu aplikasi yang digunakan. Kenapa digunakan aplikasi SPSS? Karena kalau data kita terlalu banyak, kalau kita mau hitung manual bisa jadi terjadi suatu kesalahan, ada khilaf. Jadi kita gunakan namanya aplikasi SPSS, bisa juga Excel, ada yang namanya aplikasi R, ada Python. Jadi banyak aplikasi yang digunakan untuk statistik. Tapi salah satu hari ini yang Ibu akan jelaskan tentang SPSS. Oke? Nah, kemarin kita telah belajar tentang regresi linear sederhana. Ibu ulang. Regresi linear sederhana itu merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk
hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Oke, jadi analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat ada pengaruh atau hubungan variabel X ke variabel Y. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa contohnya resiliensi diri benar-benar mempengaruhi nilai ujian secara statistik. Kalau kita punya suatu kasus, bagaimana kita bisa menyimpulkan? Apakah kita hanya menebak-nebak saja? Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah jelaskan tentang model regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A ditambah BX ditambah dengan E, di mana A ini merupakan konstanta, sedangkan B adalah koefisien dari X, yang dimana koefisien dari X ini merupakan koefisien regresi, sedangkan E ini adalah error. Artinya selisih antara nilai prediksi dan nilai observasi sebenarnya. Dan X ini adalah variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel dependen. Ingat ya, X itu independen, Y itu dependen. Baik, sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan? Silahkan Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua asumsi harus dalam regresi sederhana? Untuk asumsi wajib ya. Jadi keempat ini, linearitas, normalitas, independensi, dan homogenitas varians. Jadi harus memenuhi asumsi sebelum kita lanjut uji regresi. Jadi asumsi-asumsi ini harus terpenuhi. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan variabel independen? Nah, kalau variabel dependen itu merupakan variabel Y, jadi dia dipengaruhi, sedangkan kalau independen dia yang mempengaruhi. Oke, untuk Ibu hari ini kita diskusi, silahkan ke kelompoknya masing-masing dan datanya sudah ada di classroomnya, silahkan ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Iswaidi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, dan yang saya hormati pula teman-temanku yang sempat hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novianti yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nuresmi selaku moderator. Saya Selviana.
Adelia Semirani. Nur Rahma Irana Putri. Oleh teman-teman saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengolahan data dalam model sumerik. Nah, jadi yang pertama ialah R. R ini menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X terhadap Y. Di sini R yang kita dapat ialah 0,774. Artinya korelasi antara variabel resiliensi terhadap hasil belajar sebesar 0,774. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Kemudian R square atau R2 atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Nah, nilai R2 yang didapat ialah sebesar 0,559. Kemudian kita ubah dalam bentuk persen menjadi 60%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model lain. Selanjutnya ada adjusted R square. Ialah R square yang telah disesuaikan. Nilainya sebesar 0,559. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Kemudian yang terakhir ada standard error of the estimate. Nah, ini adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilainya sebesar 1,467, yang artinya nilainya ini adalah kesalahan dalam prediksi resiliensi, yaitu sebesar 1,467. Baik, saya akan melanjutkan model pengolahan data dengan koefisien. Nilai A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 32,148. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada self-confidence X, maka nilai konsisten minat belajar Y adalah sebesar 32,148. Nilai ini saya ambil dari sini. Kemudian nilai B adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar min 0,468. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat resiliensi diri X, maka minat belajar Y akan meningkat sebesar min 0,468. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa resiliensi diri X berpengaruh positif terhadap minat belajar Y. Nilai min 0,468 itu diambil dari sini. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kalau misalkan kita melihat tadi itu jangan di atas yang di bawah ya, yang 0,03. Jadi 0,003 yang diambil, jangan yang di atasnya. Itu sedikit keliru dari kelompok 1. Saya harap di kelompok 2 dengan kelompok 3 nanti kalau presentasi yang diambil signifikansinya adalah yang di bawah ya, jangan di atas. Dan ingat, untuk mengambil suatu keputusan, dia harus lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Oke, jadi kalau misalkan dia lebih kecil dari 0,05 nilai signifikansinya, maka ada pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Kalian mengerti? Paham tentang analisis regresi?
Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu. Apakah analisis regresi sederhana ini apa bisa 2X 1Y? Tidak. Oke, tidak bisa ya, karena analisis regresi sederhana itu hanya pengaruh antara X ke Y. Jadi hanya satu X saja. Kalau banyak disebut dengan regresi linear berganda. Jadi kalau banyak X-nya, nilai variabel bebasnya lebih dari 1, maka itu adalah regresi linear berganda. Kalau sederhana 1X 1Y. Baik. Untuk hari ini ada pertanyaan sebelum Ibu closing? Maaf tadi Ibu lupa absen, semua hadir ya? Baik, semua materi Ibu sudah kirim ke classroomnya, silahkan kalau ingin belajari kembali. Dan Ibu harap kalian jangan hanya belajar dari Ibu, silahkan banyak sumber yang lainnya untuk dipelajari. Ini materi tentang analisis regresi sederhana, pertemuan kita yang ke-14, dan pertemuan yang ke-15 akan Ibu berikan tentang regresi, masih tentang regresi linear sederhana. Dan pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester ya. Baik, untuk hari ini terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran yang telah saya lakukan mengenai mata kuliah statistika matematika. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.